Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya kali ini masih pakai oli Meditran SX Bio. Jadi ya entah mengapa ini olinya awet, tahan lama. Karena juga botolan, olinya masih kondisi lumayan bagus. Walau ini tahun berapa? Tahun 2018. Sudah 5 tahun. Saya kira 2025 ya. Sudah 7 tahun tapi masih oke olinya karena botol plastik. Segel mestinya orisinil. Penulis lupa belum scan barcode. Tapi ya mestinya orisinil. Logonya pas. Cetakan bawah pas. Yang atas nggak ada tanda original, tapi ya wis zaman dulu oli Pertamina belum pakai tanda original di atas. Di uji panggang olinya termasuk cukup baik, ya anggap aja lebih setara lah ya dengan Mestran B40 botol yang baru. Jadi olinya memang bahannya cukup oke. Tapi yang paling oke menurut penulis adalah dari aditifnya. Jadi aditifnya paling sip, lebih sip daripada oli Meditran SX Drum yang penulis coba sebelumnya ya. Penulis juga sudah coba Meditran SX botolan yang 2024, nggak sip ya, jauh dengan ini. Yang drum juga macam-macam. Yang Meditran SX Ultra GLE apa mana sih itu. Yang penulis pengen coba itu ya sebenarnya Meditran SX 20W50. Tapi embuh sopo sing dodolan, walau ada di websitenya Pertamina tapi ya nggak nemu penulis. Kondisi pemakaian sekarang enak ya. Tadi pagi juga penulis pakai untuk kebut-kebutan, jadi dipakai gaspol enak. Nah, yang jadi masalah adalah nggak ada hambatan. Padahal ini pemakaian 200 km ya. Tadi pagi sekitar 200 km. Jadi pemakaian 200 km masih licin, dipakai gaspol masih enak. Ini jelas kelasnya di atasnya oli layak logo API. Karena beberapa oli logo API akhir-akhir ini cuma tahan ya, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, maksudnya 80 km, 120 km. Engine brake ini masih licin, RPM mesin masih belum cepat turun, kekentalan masih bertahan. Ya namanya juga oli yang dirancang untuk biosolar ya, oli dirancang untuk bisa tahan terhadap FAME. Oke, oli ini nggak ada kesan terlalu encer, nggak ada kesan perut ya, licin terus. Suara mesin ya kalau pas panas memang asak-asak, tapi masih terlindungi oleh aditif. Ya kesan pertama terhadap oli ini juga, oli ini aditifnya kaya ya, banyak, nggak seperti oli Meditran SX yang lain yang kesannya aditifnya kok sedikit. Ya dibanding aditif Fastron cukup jauh lah bedanya, baik yang versi lama ataupun yang 2024 Fastron diesel ya, yang 15W40 maksud penulis. Nah, tetapi penulis jadi heran ya, ini adalah oli yang dirancang khusus untuk biosolar. Harusnya sekarang ini dengan biosolar sudah menginjak B40,
maka oli yang direkomendasikan untuk penggunaan biosolar itu ya lebih tinggi lagi kemampuannya, tapi ternyata malah nggak dijual lagi. Jadi oli Mediterranean SX Bio ini sudah nggak ada lagi ya di websitenya Pertamina. Padahal penulis tadi screenshot itu Mediterranean SX kayak macem-macem ya, tapi gak ono sing bio. Ironi gitu loh, Mediterranean SX-nya banyak tapi yang bio nggak ada. Nah ini bikin penulis mikir ya, kok bisa ya Mediterranean SX bio ini kok habis. Penulis sendiri menunda-nunda bio ini karena ada yang komentar bahwa yang bio itu nggak enak, kawet atau pola. Untuk hal ini penulis nggak setuju ya kalau perbandingannya Mediterranean SX bio yang biasa, apalagi yang 2024, karena jelas yang Mediterranean SX bio itu lebih awet daripada Mediterranean SX botolan yang 2024 atau malah yang sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kan juga penulis nyoba Mediterranean SX mbuh tahun piro ya yang botolan, nggak terlalu sip ya, kalau nggak salah 3 hari. Terakhir Mediterranean SX mungkin cuma tahan 2 hari ya, sehari aja wis pingin ganti oli lah. Nah Mediterranean SX bio ini 223 km seenak ya. Padahal ini oli sebelumnya lah gak salah apa Evalup ya. Oh bukan, Amalup. Penulis ini kepikiran Mediterranean SX bio ini paling nggak lama gitu ya, prediksi penulis karena berdasarkan pengalaman Mediterranean SX sebelumnya. Tapi ternyata lama. Jadi ya penulis nggak setuju dengan yang ngomong kalau Mediterranean SX bio ini lebih buruk daripada yang Mediterranean SX yang biasa ataupun yang Ultra GLE ataupun yang manapun lah ya. Mungkin yang beli SX bio itu dapat palsu barangkali, karena ya yang penulis dapat ini sip ya. Tapi balik lagi lah, kenapa kok yang di Pertamina itu nggak ada? Padahal ini adalah oli yang penting, harusnya banyak yang butuh, tapi kok nggak. Dan kenapa juga Pertamina akhirnya tidak lagi menjual Mediterranean SX bio? Mediterranean SX bio ini kalau di resminya harganya di atasnya Fastron diesel, seingat penulis. Jadi Fastron diesel itu udah termasuk oli diesel yang mahal. Mediterranean SX bio lebih mahal lagi, karena ya wajar lah ya, selain dari bahan oli yang memang harus lebih baik, aditifnya ya lebih banyak karena memang ini untuk melawan biosolar. Ya mungkin yang pakai biosolar beneran itu nggak ada yang kepikiran untuk menggunakan Mediterranean SX bio. Ya bisa jadi ini merupakan kesalahan pemasaran dari Pertamina, karena masyarakat itu ngertinya Mediterranean SX bio itu adalah Mediterranean SX yang mengandung bahan bio. Ya penulis pernah lihat screenshotnya sih, marketingnya goblok. Karena kok Mediterranean SX bio disebut ada bahan bionya, padahal enggak. Kata-kata bio pada Mediterranean SX bio itu sumbernya dari biosolar. Jadi oli bahan mineral yang dirancang untuk dipergunakan pada kendaraan yang bahan bakarnya ada bionya. Ya sebenarnya termasuk etanol ya, tapi kenapa gak diomong. Yang ada cuma biosolar kok. Ya ini jelas salah marketing lah ya. Kok bisa masyarakat jadi berpikir bahwa
Mediterranean Bio itu ada bahan bionya. Karena yang terjadi adalah sebaliknya, bukan ada bahan bionya, tapi untuk pemakaian di bahan bakar ada bionya. Olinya sendiri nggak ada bahan bio mestinya. Ya jelas ini kegagalan Pertamina ya. Di satu sisi orang itu jadi nggak tertarik untuk beli karena berpikir, oh ini bahannya mengandung bio, gak api ini. Karena ya banyak direjui oleh yang gak jelas. Di sisi lain mereka yang beneran butuh ya, para konsumennya biosolar, jadi nggak kepikiran pakai karena ya salah omongan itu tadi. Karena pikir biosolar yang bahan bakarnya biosolar nggak harus pakai Mediterranean Bio. Mereka nggak lihat sisi positifnya dan macam-macam. Padahal pada waktu saat rilis jelas bahwa dari pemasarannya ngomong bahwa Mediterranean Bio itu dipergunakan untuk yang pakai bahan bakar biosolar. Unggulnya kalau untuk mereka yang menggunakan biosolar. Awal-awal gitu, tapi yo ternyata masyarakat penerimaannya berikutnya ya jadi lain. Ya ini kesalahan marketing lah ya. Kata-katanya terlalu nggak jelas. Di sisi lain ya ini juga ya jadi kecenderungan ya bahwa ya oli-oli api itu akhirnya punahnya karena nggak lakunya telat gitu ya. Ya penulis sempat kepikiran oli Devas juga ya. Oli Devas sekarang sepertinya mulai populer, jadi ya lapak utama Devas akhirnya nyala lagi karena sebelumnya sempat gak aktif. Jadi sempat ya penulis beli oli Devas itu jelas yang resminya tutup. Jadi lapak resminya nggak buka, tapi akhirnya jadi buka akhir-akhir ini. Entah oli ini sama apa enggak. Nah ini penulis nyoba kecepatan tinggi ya. Ini pakai silak kecil mestinya. Jadi topspeed nggak bisa tinggi emang. Ya juga karena stopper ISC-nya diganjel. Tapi yang jelas ini penulis pakai kecepatan tinggi no problem ya. Nggak kayak oli-oli sing yo liyane sing elek-elek iku lah ya. Dipakai kencang terusan gini nyantai ya. Nggak ada kendala, licin terus. Bahkan mungkin agak lama pun rasanya nyantai nih. Artinya memang olinya pelumasannya baik. Ya oli itu harusnya ya kayak gini ya. Mau dipakai kencang, mau pakai pelan, enak aja. Ini kalau 0-100 rasanya hancur ya. Karena ya biasanya oli dengan aditif banyak nggak bagus sih 0-100 sih. Bisa nggak sih 0-100? Angin kencang lagi, nggak bisa 100. Ya emang olinya fokus licin ya. Ini kelasnya kalau untuk aditif kayak sekelas SPCSDM. Aditifnya ono terus, dan kekentalannya nggak mudah turun. Oli ini maksudnya bagus ya untuk oli diesel yang pakai biosolar, tapi ya bro kenapa gak payu ya.
Karena memang ya apa ya, orang-orang ini kebanyakan apa wis digoblok-goblokno karo orang-orang di grup oli ya, grup besar, mau LHDO, mau apa LDIC. Ayo wis coba oli Mediterranean ini kan, Mediterranean bio ini kan bagus. Mereka bisa ngomong bagusnya dari mana coba dibandingkan dengan misalnya Mediterranean biasa. Bisa nggak mereka ngomongkan, oh oli ini shear stability-nya bagus, base oil-nya sip. Karena uji yang mereka andalkan kan cuma uji partikel. Kandungan ini sekian, kandungan ini sekian. Kalau misalnya, oh daya tahan panas olinya segini, daya tahan penguapannya segini, shear stability index-nya segini, bahkan viscosity index pun nggak diuji, kekentalan pun nggak diuji, yang namanya kinematic viscosity itu. Pour point titik tua nggak diuji, andalannya cuma uji partikel. Terus setelah uji partikel itu langsung menilai, oh oli ini bagus, oh oli ini nggak bagus. Padahal yang namanya oli bagus itu ya banyak ya yang harus dipenuhi. Tapi hanya dengan uji 150.000 katanya, wes cukup katanya untuk mengetahui kemampuan oli. Akhirnya oli-oli yang bagus-bagus jadi punah gara-gara ajaran ngawur mereka. Oli yang bener-bener bagus hilang karena wes gak ono sing tuku. Rekomendasi di grup oli kan olinya oli elek-elek. Tapi ya masalahnya oli yang ya biasanya dipakai oleh member mereka ya oli elek pisan. Dari Castrol, dari Shell, apalagi oli Deller, dari Idemitsu, Nippon Oil, Nusaraya Putra Mandiri, Pacific Lubritama. Bila kemudian apa ditawarkan oli misalnya Kendal, oli ADNOC, ya gak beda. Cuma memang wah iya, kalau yang Kendal ini jauh lebih halus, Remula ini lebih halus. Iya menang, aditif menang, halusnya menang, tapi ketahanan podo. Jadi kemudian muncul anggapan bahwa semua oli itu sama saja, yang penting cari API yang paling baru. Padahal ya jelas ya, kalau yang sudah pernah merasakan oli sip gak akan ngomong semua oli sama saja. Kemampuan oli bagus dan jelek itu jauh sekali bedanya. Dan gak akan orang yang sudah nyoba banyak oli terus kemudian ngomong beli oli itu harus yang mahal. Beli oli murah itu ada yang bagus, karena memang yang mahal pun sama keblinger. Base oilnya mungkin bagus, tapi viscosity index improve juga banyak. Akhirnya ya gak awet pisan oli ini. Ya balik lagi lah. Ya sayangnya ya nggak ada orang yang membandingkan oli itu dengan nyoba ya. Penulis ini juga termasuk telat, jadi banyak oli yang sip akhirnya sekarang jadi nggak sip. Ya misal banyak orang itu mengandalkan oli, review oli itu tidak hanya pada saat masih baru tok, nggak akan seperti ini mestinya. Tapi yang terjadi apa? Video-video review oli itu kebanyakan hanya pada saat kondisi masih fresh. Kondisi ketika mau di drain itu tidak ada review. Padahal itu penting. Karena kemampuan oli paling utama itu ketahuan ketika oli itu sudah mendekati akhir masa pakainya. Ya karena itu akhirnya oli-oli yang bagus jadi hilang di pasaran. Yang tersisa adalah oli yang
jor-joran tulisannya hebat-hebat di labelnya, tapi secara kemampuan buruk sekali. Bahkan oli-oli yang dulunya sip sekarang jadi nggak sip, dan yo orang-orang di grup oli mana ya yang tahu bahwa oh ternyata oli ini sekarang jadi jelek gitu. Ngomong jeleknya juga mereka nggak punya dasar, karena mereka itu sangat mengharamkan uji oli pakai testimoni, pakai nyoba di motor gitu. Katanya harus uji lab, padahal yo uji lab ngaco. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.